Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sebanyak 237,53 juta penduduk atau 86,9% dari total populasinya adalah seorang muslim. Bagi seorang muslim, mengkonsumsi produk halal merupakan kebutuhan dan kewajiban sebagai wujud keimanan kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memberikan perhatian lebih terhadap apa yang kita konsumsi. Syarat wajibnya yaitu halal dan thayyib. Tidak terkecuali dengan obat-obatan yang kita konsumsi. Karena jika dicermati, tidak semua produk obat memiliki label halal. Halal itu yang tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Halal makanan atau minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam. Boleh atau baik dipergunakan atau dikonsumsi. Halal itu sesuatu yang bersih. Produk halal itu produk yang ditandai dengan label halal. Produk halal itu tentunya yang tidak melanggar syariat Islam, seperti khamr, terus daging babi, dan lain sebagainya. Seperti makanan, minuman, dan apa saja yang bisa kita gunakan. Produk yang kita pakai dalam sehari-hari yang masuk ke tubuh dan menempel di kulit tentunya, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan lain sebagainya. Produk yang harus berlabel halal seperti makanan dan minuman. Ya tentu saja kita memilih produk yang ada label halalnya. Halal karena lebih terjamin kesehatannya. Kan kadang produk haram itu mereka dilarang karena nggak baik untuk kesehatan. Yang berlabel halal dong tentunya, soalnya kan kita sebagai umat muslim ya dianjurkan juga untuk mengkonsumsi apapun yang halal. Penting dong, karena jika itu haram akan berdampak negatif kepada tubuh kita. Penting karena halal dan haramnya suatu barang yang masuk ke tubuh itu mempengaruhi terhadap bagaimana kita hafalan, terus kesehatan tubuh juga. Proses untuk masuknya ilmu Penting, karena pertama tidak melanggar aturan agama, yang kedua baik buat kita sendiri. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk. Cara mendapatkannya yaitu apabila suatu produk mendapatkan terjamin kehalalannya melalui BPJBH. Apa itu sertifikat halal dan bagaimana proses sertifikasi halal? Sertifikat halal adalah bukti pengakuan kehalalan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan diberikan kepada suatu produk yang telah memenuhi kriteria kehalalan berdasarkan fatwa halal. Sertifikat halal diberikan kepada produk dari pelaku usaha yang telah mengajukan proses sertifikasi kehalalan terhadap produknya. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang bagaimana proses sertifikasi halal suatu produk. Yang pertama adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 39. Lalu bagaimana dengan sertifikasi halal untuk obat? Apakah diperlukan atau tidak suatu obat itu mendapatkan sertifikat halal? Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda yang berbunyi, An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha anzalad da'a dawa wa ja'ala likulli dawa'in dawa fatadawaw wala tadawaw biharamin. Dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit yang ada. Maka Allah memerintahkan berobatlah dan janganlah berobat dengan yang diharamkan. Berdasarkan pada Al-Quran dan hadis serta beberapa proses kajian yang sudah dilakukan, Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam mensyariatkan pengobatan
karena ia adalah bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga ad-daruriyah al-kham. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan, wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat. Pada tahun 2013, saat itu Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa nomor 30 yang isinya merekomendasikan kepada pemerintah untuk bisa menyiapkan, memfasilitasi pembuatan atau memproduksi obat-obatan yang memang bersumber dari bahan-bahan yang halal sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dapat digunakan oleh mayoritas masyarakat Muslim yang tinggal di Indonesia. Selama ini, halal hanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi seorang Muslim, seperti babi, alkohol, darah, atau bangkai. Padahal, arti halal jauh dari sekedar itu. Kehalalan suatu produk obat dapat dilihat dari yang pertama, kehalalan sumbernya. Beberapa produk obat bisa saja mengandung bahan yang diharamkan seperti kandungan alkohol yang ada pada sirup dan cangkang kapsul yang bisa saja terbuat dari gelatin babi. Kedua, cara memprosesnya. Mulai dari tahap persiapan, proses produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau mengandung najis. Ketiga, halal cara memperolehnya. Selain label halal, nomor registrasi BPOM dan tanggal kadaluarsa harus diperhatikan ketika membeli suatu produk obat, di mana nomor registrasi merupakan nomor yang diberikan oleh BPOM terhadap suatu produk yang telah melewati proses evaluasi, uji keamanan, dan persetujuan oleh BPOM sehingga produk tersebut dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Sedangkan tanggal kadaluarsa adalah batas waktu konsumsi atau penggunaan atas suatu produk yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu pada kemasan produk yang telah diproduksi. Suatu produk yang telah melewati tanggal kadaluarsa tidak boleh dikonsumsi karena akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan mendaftarkan melalui akun Si Halal. Selanjutnya, permohonan tersebut akan direspon oleh BPJPH dengan cara verifikasi dokumen pengajuan secara online. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH yang berwenang untuk melakukan proses audit terhadap terpenuhinya kriteria sistem jaminan produk halal di pelaku usaha yang mengajukan untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Pada proses audit tersebut, lembaga pemeriksa halal melalui auditor halalnya akan memastikan bahwa kriteria-kriteria sistem jaminan produk halal benar-benar diimplementasikan oleh pelaku usaha di tempat produksinya. Apa saja 5 kriteria SJPH tersebut? Yang pertama adalah SJPH komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua adalah SJPH bahan. Yang ketiga SJPH proses produk halal. Yang keempat SJPH produk. Dan yang kelima SJPH pemantauan dan evaluasi. Hasil proses audit yang dilakukan oleh auditor halal dari lembaga pemeriksa halal kemudian dilaporkan kepada yang berwenang untuk melakukan proses sidang fatwa, yaitu melalui Majelis Ulama Indonesia ataupun melalui Komite Fatwa ataupun melalui lembaga ulama yang lain yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kemudian akan disidangkan untuk mendapatkan ketetapan halal. Ketetapan halal yang diterbitkan ini akan dijadikan dasar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengeluarkan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang mengajukan tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan tentang obat dan bagaimana proses sertifikasi halal obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.